Rayu, rayu, rayu. Apa kabar semuanya? Saya harap kalian tetap dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Pembahasan kita kali ini tentang light worker. Sebenarnya apa sih light worker ini? Jadi kan memang ya ini mungkin salah satu pengetahuan bagi sesepuh-sesepuh ya istilahnya, karena memang anak-anak milenial saat ini punya bahasa yang baru, istilahnya punya sesebutan yang baru yang ya bisa dibilang buat di masa milenial ini bisa dibilang lebih keren gitu ya. Light worker. Nah, sebenarnya apa sih light worker ini? Light worker ini adalah, kalau dari bahasanya sendiri, light itu adalah cahaya ya, worker adalah pekerja ya, istilahnya bisa dibilang pekerja cahaya ya. Nah, pekerja cahaya itu apa sih sebenarnya? Ya, pekerjanya, orang bekerja yang menggunakan cahaya. Cahaya dari mana? Cahaya dari dalam diri yang terconnecting langsung kepada cahaya Tuhan ya. Nah, kalau dulu kan kita orang-orang menyebutnya di masa lalu itu ya bisa dibilang wali, bisa dibilang orang-orang sufi, bisa dibilang juga salah satunya tasawuf juga bagian dari itu juga ya. Atau ilmu tua lah ya, bisa dibilang begitu juga. Nah, cuma saat ini memang ada bahasa milenial yang lebih bagus, yang lebih keren lah, bukan lebih bagus ya, lebih keren di masa ini, itu light worker. Nah, light worker sendiri itu seperti apa dan bagaimana cara mereka untuk bekerja ya. Biasanya light worker sendiri itu, atau pekerja cahaya atau orang-orang yang bekerja menggunakan cahaya itu, dia sudah mengerti dan sudah dapat manunggal atau menyatu terhadap atau connecting ya terhadap cahaya Tuhan yang ada dalam dirinya itu tadi. Nah, untuk menembus ke sana biasanya orang itu membutuhkan beberapa latihan-latihan atau membutuhkan istilahnya tirakat-tirakat kalau bahasa masa lalunya ya. Bahasa sekarangnya latihan-latihan untuk meningkatkan kesadaran gitu ya. Itu bahasa saat ininya, itu masa milenial. Jadi beberapa hal yang harus dilakukan itu adalah, yang pertama adalah supaya tidak tertipu dengan cahaya-cahaya palsu. Itu biasa cahaya palsu itu maksudnya nafsu patang koro ya, yang kalau dalam meditasi itu melihat masih pancawarna, warnanya warna macam-macam, merah, kuning, hitam dan lain sebagainya itu ya, itu pancawarna. Lalu nanti ketemu cahaya putih gitu kan. Ada kan orang yang sudah bisa melihat cahaya putih itu baru bisa melihat, belum menyatu, belum masuk ke dalam cahaya putih tersebut ada apa di dalamnya. Kan gitu ya. Jadi untuk menemukan cahaya ilahi atau connecting terhadap cahaya ilahi yang ada dalam diri tadi, yang disebut cahaya suci ya, itu memang harus melakukan beberapa latihan atau tirakat. Latihan atau tirakat yang harus dilakukan untuk menemukan cahaya ilahi atau agar bisa nanti bisa menjadi light worker itu sendiri, itu adalah mengendalikan 4 nafsu yang ada dalam dirinya itu tadi. Cahaya-cahaya yang lain itu dikendalikan ya, atau nafsu-nafsu yang lain itu dikendalikan ya, nafsu keinginan, nafsu ya keduniawian lah ya. Nah, makanya kalau orang dapat menekan segala angkara murka dalam diri atau keduniawiannya ditekan, lah itulah masuk ke dalam mulai mengerti tentang light worker ya, mengenal cahaya sejati ya. Kalau apa namanya, orang masa lalu ya dibilang sufi, wali, gitu-gitu ya. Pada intinya light worker sendiri sama, hanya sesebutan di masa milenial saat ini, dan metode atau bahasa yang digunakan lebih baru ya, kayak tirakat, menggunakan latihan meningkatkan kesadaran, kan sama saja sebenarnya. Nah, light worker sendiri ini bekerjanya memang tidak terlihat ya. Mereka rata-rata yang sudah manunggal itu istilahnya bekerjanya terkadang di dalam rumah dengan ia let's say meditasi gitu ya. Dia menyebarkan cahaya
Nah, cahaya ini nanti yang buat ngerekso bumi ini nanti. Ya. Lalu ketika dia bertemu sama seseorang, biasanya adalah ketika ngobrol, yang diobrolkan adalah tuntunan sejati atau ilmu welas asih kasih sayang atau ilmu ngerekso alam. Biasanya gitu. Nah, ketika dia ngobrol, nah itu pun nanti dia satu sama lain akan mengkaji, dan yang diajak ngobrol akan menyerap segala ilmu atau cahaya-cahaya yang ditebarkan itu tadi. Ya. Nanti ketika orang ini sudah dapat menyerap dengan baik, orang yang menyerap cahaya ini tadi ngobrol lagi sama orang di tempat lain. Ketika ngobrol, ketika dia mampu membersihkan dirinya, itu nanti dia juga akan menyebarkan percikan dari cahaya ini tadi. Gitu ya. Nah, tapi pada intinya, sebelum kita mengerti tentang cahaya sejati atau light worker itu tadi, menjadi light worker, pada intinya kita harus membersihkan badan kita atau wadah kita ini tadi. Ya. Makanya ada disebut dengan tirakat, yang tirakat macam-macam ya, dan ada puasa, ada tapa berata dan sebagainya. Tapi disebutkan dengan bahasa yang ringan saat ini adalah latihan meningkatkan kesadaran dengan cara ya sama saja, mungkin ada yang dengan cara puasa, meditasi dan lain sebagainya. Jadi light worker seperti itu ya. Jadi sebelum dia connecting terhadap atau menemukan cahaya dulu deh sebelum connecting ya. Biasanya kan orang latihan untuk meningkatkan kesadaran dengan meditasi, itu nanti yang dilihat ada pancawarna. Salah satunya ada warna putih itu nanti. Nah, putih itu nanti bagaimana caranya kita melihat titik putih dan masuk ke dalamnya. Kebanyakan orang kan baru bisa melihat titik putihnya saja, belum bisa menyatu terhadap cahaya tersebut. Ya. Nah, pada saat kita latihan olah diri untuk meningkatkan kesadaran tadi, itu sudah pasti akan dianjurkan untuk mengendalikan segala angkara murka dalam diri. Ya, yang ditingkatkan itu adalah cinta kasih, atau sebenarnya cahaya putih itu tadi pun nanti ujung-ujungnya akan menemukan cinta kasih dalam diri tadi. Ya. Jadi itu kendalikan semua, istilahnya membersihkan wadah kita, diri kita dibersihkan, sehingga pada titik tertentu nanti akan menemukan cahaya sejati, ya, dan bisa connecting dan bisa berkomunikasi langsung dengan cahaya ilahi. Ya, jadi bekerjanya bukan lagi atas dasar nafsu angkara murka atau keinginan pribadi, melainkan adalah kehendak Tuhan yang sejati. Ya, itulah yang disebut light worker. Jadi sebenarnya pada intinya sama saja mungkin dengan bahasa-bahasa milenial saat ini, light worker itu sama saja menurut saya seperti zaman dahulu yang kita menyebut apa namanya, pandito, para wali, atau juga yang lebih tinggi lagi Brahman gitu ya. Istilahnya orang-orang yang memahami ilmu tuntunan Brahman gitu ya. Jadi ketika dia melakukan sesuatu hal pun itu sudah menggunakan cahaya ilahi yang ada dalam dirinya, ya. Connecting lalu disebarkan dengan perilaku dalam kehidupan sehari-hari, ya. Itu sudah pasti akan ngerekso alam kalau udah bisa begitu, ya. Nah, nggak banyak hari ini, pagi ini mungkin hanya sekilas info saja mengenai light worker itu. Dan bagi teman-teman di sana yang ingin melatih diri untuk meningkatkan kesadaran, adalah pertama yang harus dilakukan adalah sadar akan diri sendiri, ya. Ketahuilah, kenali dirimu sendiri, dan kendalikan segala nafsu angkara murka dalam diri, ya. Itu salah satu beberapa poin kecil yang harus dilakukan hingga nanti munculnya sifat ulas asah, asih dan asuh, ya. Ya, cuman itu aja sebenarnya, simple itu. Cuman untuk menuju ke sana, sifat ulas asah, asih, asuh ini tadi, bagaimana caranya supaya mendarah daging, menyatu, tidak direkayasa. Ya, itu ya. Itu yang benar. Kalau direkayasa itu masih dalam konteks nafsu, ya. Mungkin nggak banyak hari ini. Mudah-mudahan video ini bisa membuat kita atau menjadi referensi untuk kita berpikir dan merenung. Saya juga tidak merasa benar apa yang saya katakan. Saya hanya anak kecil yang tidak tahu apa-apa dan bukan siapa-siapa. Itu aja hari ini. Rahayu, rahayu, rahayu.